Stellar Transformations, episode 171. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tangga yang naik dari aula besar sangat lebar dan lapang, sehingga memungkinkan 5 hingga 6 orang berjalan beriringan. Dari 9 orang yang selamat, hanya Lan Feng yang berjalan di depan. Qin Yu mengikuti Lan Feng dari dekat, dan baru setelah itu mengikuti 7 ahli lainnya. Mengan, Lan Feng benar-benar terlalu kuat, bahkan Fang Tian dengan roh naga sejati pun mudah disingkirkan. Apa kau punya harapan untuk melawannya? Du Zongjun diam-diam menggunakan transfer suara untuk bertanya pada Mengan. Mengan tersenyum getir, lalu menjawab, "Saudara Du Zong, kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanku. Tingkat roh naga sejati jelas merupakan salah satu harta abadi terbaik yang tersedia. Dan ketika digunakan bersama naga emas cakar 5, hasilnya akan sangat baik. Bahkan jika aku menggunakan semua kekuatanku, termasuk benda kelas ilahi kelas rendah, kekuatan pribadiku hanya sedikit lebih kuat daripada Fang Tian dengan roh naga sejati. Tapi, di hadapan Lan Feng, semua itu tidak ada apa-apanya." Du Zongjun terdiam dan murung mendengar jawaban Mengan. Du Zongjun dan Mengan sama-sama merasa tak berdaya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang merasa kehilangan. Huayan, Fang Tian, Ao Feng, Zhong Jue, dan yang lainnya merasa tertekan dan pasrah. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Lan Feng tak tertandingi, tak terkalahkan, dan tak terkalahkan, bahkan jika semua orang mengerahkan seluruh kemampuan dan teknik pamungkas mereka. Mereka dulu memiliki sedikit harapan untuk mendapatkan harta karun di alam Niyang, tetapi kekuatan Lan Feng yang luar biasa telah menghancurkan semua harapan untuk memuaskan keserakahan mereka. Kesenjangan kekuatan mereka kini hanya berjarak beberapa tahun cahaya. Haha, lihat ekspresi cemberut dan menarik diri para ahli itu. Lucu sekali. Qin Yu melirik sekilas ke 7 orang yang mengikutinya, lalu diam-diam terkekeh riang. Alam Ni yang seharusnya punya banyak harta karun, aku tidak butuh terlalu banyak. Aku akan meninggalkan beberapa harta karun yang lebih umum untuk mereka. Rombongan itu tiba di lantai 2 istana 9 surga. Tingkat kedua 9 langit merupakan aula agung lain yang sama megahnya dengan tingkat sebelumnya. Di tengah aula ini, berdiri sebuah obelis biru hijau dengan lebar dan kedalaman sekitar 5 meter, serta tinggi sekitar 3 meter. Di belakang aula yang dihiasi dengan indah ini terdapat 3 jalan setapak menuju sejumlah ruangan. Namun semua perhatian terpusat pada obelis biru hijau. Selamat kepada kalian semua atas pencapaian kalian di level kedua 9 langit, langit kedua, dari hari berikutnya, Zi Mingtian. Dalam ujian langit kedua ini, pemenangnya akan mendapatkan lukisan dewa yang hilang, misen tujuan. Qin Yu membaca dengan bingung dan bergumam, apa lukisan dewa yang hilang ini? Semua utusan, Mengan, Ao Feng, Huayan, dan Du Zongjun, semuanya gemetar karena kegembiraan. Mereka semua telah turun dan memasuki alam Niyang untuk mendapatkan lukisan dewa yang hilang ini, yang dikenal sebagai harta karun terbesar di semua alam iblis, dan abadi tingkat atas. Jika prediksiku benar, seharusnya ada utusan dari alam iblis, dan klan naga. Tapi, aku tidak yakin utusan dari alam abadi masih hidup. Kalian semua datang untuk hadiah ini, kan? Hanya saja, hanya ada satu lukisan dewa yang hilang. Siapapun yang mendapatkannya akan bergantung pada kekuatan pribadi mereka masing-masing. Mengingat besarnya ukuran obelis dan banyaknya kata di atasnya, setiap orang meluangkan waktu untuk memeriksa obelis tersebut dengan saksama. Di alam ini, alamku, harta karun tak terhitung jumlahnya, tetapi sebagian besar berada di jantung alamku, di area pusat ini. Harta karun terbesar dan paling berharga tersimpan di istana 9 surga ini, di lantai 7 hingga 9. Mata semua orang berbinar-binar dengan kegembiraan yang membara. Selama masa kaisar yang tak terhitung jumlahnya, harta dan kekayaannya begitu melimpah hingga menakutkan. Oleh karena itu, sebagian besar harta tidak dapat disimpan di wilayah pusat, hanya harta paling berharga yang dapat ditemukan di 9 langit. Namun, dari harta paling langka di wilayah pusat, harta legendaris dapat ditemukan di lantai 7 hingga 9. Dari lantai 7 hingga 9 surga,
ketiga lantai ini masing-masing memiliki benda kelas ilahi. Lukisan dewa yang hilang akan berada di lantai 9 surga, karena itu adalah harta paling berharga yang tak terbayangkan nilainya. Di bagian depan obelis terdapat banyak sekali kata-kata. Mengan terkesima, kaisar tidak diakui memiliki benda-benda suci terbanyak, tanpa alasan yang jelas. Termasuk lukisan 10.000 binatang, total ada 4 benda suci di sini. Bagi Kaisar Niang untuk memiliki lukisan dewa yang hilang dan begitu banyak benda suci lainnya, tidaklah aneh sama sekali. Huayan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah membaca teks dan mendengarkan penjelasan Mengan, Qin Yu menyadari kebenaran tentang banyak hal. Jadi Kaisar Niang diakui oleh Kaisar sebagai pemilik benda-benda suci terbanyak. Qin Yu berpikir, kalau begitu, lukisan dewa yang hilang itu bisa membuat semua pemimpin kerajaan atas terobsesi, pasti nilainya tak terbayangkan. Saat ini, Mengan dan para ahli lainnya tidak berani bergerak untuk memeriksa bagian belakang obelis. Mereka menduga bagian belakang obelis pasti berisi kata-kata juga, tetapi karena Lan Feng tidak bergerak, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Saudara Lan Feng, aku yakin masih ada pesan-pesan yang ditinggalkan Kaisar di balik obelis itu. Ao Feng mengingatkan dengan nada ringan. Ao Feng memecah keheningan dan membangunkan Qin Yu dari lamunannya. Sepertinya semua orang ini menungguku. Qin Yu terkekeh sendiri, sementara Lan Feng berkata, ya, tentu saja aku tahu itu, tapi aku merasa kalian semua tampak sedikit takut padaku. Lan Feng berkata sambil tersenyum kepada orang banyak di belakangnya. Senyum semua orang tiba-tiba membeku. Lan Feng tersenyum penuh arti, jangan khawatir. Apa kau tidak melihat kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Niang? Ada harta karun ilahi yang ditemukan dari lantai 7 hingga 9, dan aku hanya akan mengambil secukupnya untuk diriku sendiri. Sisanya akan bergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu sendiri. Wajah Ao Feng, Do Zongjun dan yang lainnya berseri-seri seperti Natal, dan tersenyum gembira seperti anak-anak yang diberi permen. Sekalipun tidak mungkin untuk mendapatkan lukisan dewa yang hilang, mendapatkan benda ilahi sudah cukup untuk membuat orang melompat-lompat kegirangan tak terkira. Ketika Qin Yu melihat wajah-wajah gembira semua orang, dalam hatinya ia mencibir, tertawalah selagi bisa. Jika Mengan mendapatkan benda suci, maka itu tidak masalah. Sedangkan Ao Feng, Du Zongjun, Huayan, kalian semua tidak akan pernah mendapatkannya, bahkan dalam mimpi kalian. Dia masih ingat pesan-pesan transfer suara penuh kebencian yang dikirim orang-orang ini saat dia melewati Blue Cloud Road. Dari pesan-pesan itu, ia dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa orang-orang ini ingin ia bunuh diri. Terlebih lagi, nada bicaranya yang arogan dan memerintah, serta sikapnya yang mengutuk nyawanya, sudah cukup membuat Qin Yu merasa sangat dendam terhadap mereka. Tetapi, Qin Yu tidak mau repot-repot mengurusi mereka saat ini. Tuan-tuan, mari kita lihat bagian belakangnya. Lan Fang berbicara dengan ringan dan melangkah dengan anggun layaknya seorang raja ke bagian belakang. Begitu Lan Feng berbicara, Ao Feng dan yang lainnya juga melompat ke sisi seberang untuk memeriksa monumen dengan saksama. Tertulis di bawah ini, aku, Kaisar Niang, akan memberimu ujian terakhirmu, dan itu juga caramu untuk pergi. Mata Qin Yu berbinar. Untuk memasuki alam Niang, ia punya cara untuk melakukannya, tetapi bagaimana dengan cara keluarnya? Ia baru mengetahuinya sekarang. Jika kau ingin keluar hidup-hidup atau mendapatkan harta karun yang ditemukan di lantai 7 hingga 9, kau harus mencapai lantai 3 istana 9 surga ini. Sesampainya di lantai 3, kau akan menghadapi ujian dan pilihan. Pilihannya adalah melawan kekuatan, roh pedang penusuk surga. Di lantai 39 surga, terdapat 17 ruangan. Di ruangan pertama, roh pedang penusuk surga, milikku akan dibatasi hingga roh pedang dewa emas level 1 dengan kekuatan maksimum. Di ruangan kedua, roh pedang penusuk surga, milikku akan dibatasi hingga roh pedang dewa emas level 2 dengan kekuatan maksimum, dan seterusnya. Di ruangan ke-10, roh pedang penusuk surga, milikku akan dibatasi hingga roh pedang dewa mistik level 1 dengan kekuatan maksimum. Dan di ruangan ke-17, roh pedang penusuk surga, milikku akan dibatasi hingga roh pedang dewa mistik level 8 dengan kekuatan maksimum. Di ruangan-ruangan ini, masing-masing memiliki 3 gelombang roh pedang. Setiap orang harus memasuki sebuah ruangan, begitu masuk, mereka harus menahan 1 gelombang roh pedang.
Jika kalian menggunakan manipulasi tubuh atau kelincahan untuk menghindar dan melarikan diri, kalian akan langsung terbunuh. Gagal melawan juga akan mengakibatkan kematian. Hanya mereka yang berhasil menahan serangan yang akan hidup. Semua orang merasakan hati mereka bergetar dengan pengungkapan yang mengejutkan ini. Kalian harus menahan roh pedang secara langsung, dan barulah pemenang bisa pergi. Jika kau tidak memasuki ruangan, kau juga akan mati. Kalimat ini saja membuat harapan Huayan dan yang lainnya untuk bertemu keberuntungan hancur. Hasil para pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah poin yang berhasil mereka tahan. Misalnya, jika pemenang memilih untuk memasuki ruangan kedua, dan berhasil menahan kekuatan maksimum seorang Dewa Emas level 2, maka itu berarti ia telah melewati 2 poin. Hasil akhir akan diurutkan berdasarkan jumlah poin yang telah dilewati individu tersebut. 3 teratas akan memasuki 3 lantai teratas. Individu dengan peringkat teratas akan memasuki lantai 9, kemudian peringkat kedua akan naik ke lantai 8, dan peringkat ketiga akan naik ke lantai 7. Setelah membaca kata-kata padat di obelis, mata para ahli berkilat penuh pemahaman. Semakin besar poin yang dilewati seseorang, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan lukisan dewa yang hilang. Du Zongjun merasa bersemangat, haha, dengan roh darahku, aku paling-paling hanya bisa menahan roh pedang Dewa Emas level 6 sekali, yang berarti aku sudah melewati 6 poin. Lan Feng itu mungkin kuat, tapi level berapa yang bisa dia tahan? 5 poin. Bagaimana mungkin dia bisa menahan roh pedang Dewa Emas level 5? Bukan hanya Du Zongjun yang merasa gembira, tapi Mian Gan dan yang lainnya pun diam-diam mengepalkan tangan mereka karena gembira. Pemeringkatan yang didasarkan pada jumlah poin yang dilewati ini sangat menguntungkan bagi mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lan Feng, Dewa Emas, hanyalah boneka pedang Dewa Emas. Saat ini aku sudah ahli tahap Daceng. Kalau aku berhasil menahan roh pedang Dewa Emas level 9 sekali, bukankah itu artinya aku sudah melewati 18 poin? Tak diragukan lagi, itu kemenangan. Qin Yu merasa sangat yakin dengan ujian ini. TN, saya tidak begitu mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan 18 poin ketika hanya menerima 1 pukulan. Dalam teks aslinya dia mengatakan, Ruguo di Deng Jiu Jijin Xian Yiji, Bu Jiu Si Yue Si Baji Lema, bagaimana bisa melewati, menahan 1 serangan dari keabadian emas level 9 berarti 18 poin. Saya hanya bisa berasumsi bahwa itu salah ketik, dan seharusnya ada 2 pukulan, saya pikir saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Akan tetapi, pernyataan Kaisar tetap membingungkan Qin Yu. Hasilnya didasarkan pada jumlah poin dan bukan kekuatan pribadi penantang. Apakah ini untuk menentukan potensi tersembunyi para penantang? Qin Yu merenungkan dan mencermati setiap kalimat Kaisar. Ini berarti mereka yang mampu melampaui gelombang roh pedang, akan mampu melampaui tingkat kekuatan normal mereka. Tidak bagus. Kalau Lan Feng tahu aturan ini tidak menguntungkannya, apa dia akan langsung membunuh kita? Du Zongjun memulai, dan dialah yang pertama kali sampai pada kesimpulan ini. Sekalipun mereka bisa memperoleh poin lebih banyak, tetapi jika Lan Feng membunuh mereka sebelum mereka mencoba, bukankah itu berarti semua harta karun itu akan menjadi milik Lan Feng? Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang. Du Zongjun adalah orang pertama yang bergegas menuju tangga menuju lantai 3. Begitu angin bertiup, Huayan dan yang lainnya juga bereaksi, dan dengan cepat bergegas menuju lantai 3. Dalam sekejap mata, hanya Qin Yu dan boneka pedang abadi yang tersisa di aula lantai 2. Sangat cemas. Apa mereka takut aku akan membunuh mereka? Kalau aku mau, mereka pasti sudah mati. Qin Yu terkekeh. Membombardir. TN, tidak yakin bagaimana menerjemahkan Chuang Guan, karena saya menggunakan passing untuk memberikan poin, dan biasanya ini berarti checkpoint atau level rush atau melewati stage dengan cepat. Saya menyebutnya blitz. Bagaimana mungkin mereka bisa melampaui 18 poin? Harta karun yang ditemukan di lantai 9 sudah tertera namanya. Baiklah, pertama-tama mari kita lihat apa atlas 10.000 binatang ini. Qin Yu tidak terburu-buru pergi ke lantai 3, tetapi menarik atlas dan dengan hati-hati memulai kontrak kepemilikan darah dengan benda itu. Permukaan gulungan emas dengan cepat menyerap setetes darah, dan mulai memancarkan cahaya keemasan. Untuk juniorku yang beruntung, selamat atas perolehan atlas 10.000 binatang. Sebuah suara yang familiar terngiang di benak Qin Yu,
dan pada saat yang sama, sosok yang menyendiri muncul di benaknya. Ia tahu ini adalah Kaisar Abadi Niyang. Ketika ia memperoleh cincin kedua, cincin penguasa es putih, dalam benak Qin Yu, siluet serupa juga muncul. Atlas 10.000 binatang ini adalah benda kelas ilahi yang sangat berharga. Junior, izinkan saya menjelaskan properti atlas ini. Di dalam atlas terdapat 3 tingkat, setiap tingkat berisi sebuah dunia. Di tingkat pertama, penghuninya adalah binatang ilahi setingkat iblis. Di tingkat kedua, penghuninya adalah binatang ilahi setingkat Raja Iblis. Terakhir, di tingkat ketiga, penghuninya adalah binatang ilahi setingkat Kaisar Iblis. Qin Yu benar-benar tercengang dan terkesiap, ya ampun, bukankah ini setara dengan memiliki kalung binatang ilahi yang tak terhitung jumlahnya? Belum lagi, di tingkat ketiga, binatang ilahi berada di tingkat Kaisar Iblis. Hanya setelah mencapai tahap abadi atau setara, dunia pertama dapat dibuka dan semua binatang buas dapat dikendalikan. Setelah mencapai tahap abadi emas, dunia kedua akan terbuka dan memungkinkan Anda mengendalikan semua binatang buas di dunia tersebut. Terakhir, setelah mencapai tahap abadi mistik, dunia ketiga dapat dibuka dan semua binatang buas dapat dikendalikan. Junior, bagi kalian yang jauh lebih lemah, atlas 10.000 binatang ini memang harta yang sangat berharga. Gunakanlah dengan bijak. Dengan ini, tentunya kalian bisa memasuki ruangan yang lebih kuat di ujian berikutnya dan mendapatkan lebih banyak poin. Kaisar Ni yang menasihati dengan ramah. Di tengah semua ini, hati Qin Yu terasa bergetar melihat besarnya kekuatan yang terkandung dalam benda ilahi ini. Di akhir penjelasan, Qin Yu mulai menyalurkan kekuatan bintangnya dari bintangnya ke atlas untuk melihat apakah dia bisa membuka dunia tingkat pertama. Meskipun ia baru mencapai tahap Dacheng, dengan tahap Dacheng dari jalur transformasi bintang, kekuatan tempurnya setidaknya setara dengan Dewa Abadi level 1. Berdasarkan deskripsi atlas ini, pembukaan dunia seharusnya hanya bergantung pada kekuatan tempurnya. Aduh, atlas di dalam tubuhnya mulai bergetar, dan dengan ledakan kekuatan, pikiran Qin Yu memasuki dunia pertama. Di dalamnya terdapat ruang hijau yang luas dan tanah tak terbatas dengan energi spiritual yang padat. Hanya dalam sekejap, Qin Yu bisa merasakan semua binatang buas di seluruh dunia pertama. Ia bisa merasakan ikatan batin yang kuat dalam jiwanya, dan ia langsung tahu ia mengendalikan kehidupan semua binatang buas itu. Atlas 10.000 binatang memiliki kemampuan yang sama dengan kalung binatang ilahi, hanya saja tidak ada batasan jumlah binatang ilahi yang bisa dikendalikan. Semua binatang di dunia akan tunduk kepada penguasa atlas. Siapakah penguasa dunia pertama atlas 10.000 binatang ini? Qin Yu mengeluarkan perintah mental kepada semua penghuninya. Setiap binatang dapat mendengar perintah ini bergema di jiwa mereka. Tak lama kemudian, semua orang mendengar perintah Qin Yu. Di lantai keempat 9 surga, seorang pemuda kurus berkulit hitam duduk bersila di tengah. Mata pemuda itu bersinar bagai mutiara hitam yang berkilauan dengan kebijaksanaan duniawi, namun fisiknya menyerupai anak kecil. Otot-otot pemuda kurus berkulit hitam itu memancarkan cahaya kusam yang aneh dan mengerikan. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Kemana pandangannya jatuh, ruang itu runtuh. Para penantang akhirnya tiba. Niyang, aku juga akan segera meninggalkan alam fana ini. Bertahun-tahun yang lalu, bagaimana mungkin aku bisa tertipu oleh tipuanmu? Terjebak sehari berubah menjadi terjebak seumur hidup. Mata pemuda berkulit hitam yang kurus itu berkilat frustrasi.